Halo semua, perkenalkan saya Ayu Rindiantika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kolom, bagaimana gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik itu diukur. Lalu kita akan latihan beberapa soal ya untuk memperdalam materi hukum kolom ini. Yuk simak video ini sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Hukum kolom pada dasarnya adalah interaksi antar dua benda. Jadi jika saya punya dua benda di sini, benda yang bermuatannya apa? Misalnya sejenis, positif dengan positif. Sebelumnya kita sudah belajar benda yang sejenis didekatkan, mereka akan saling tolak menolak ya. Atau negatif dengan negatif, ini juga sejenis, mereka juga akan tolak menolak. Nah, Bagaimana dengan benda yang berbeda jenis seperti positif dengan negatif? Nah, mereka akan saling tarik menarik. Ini sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Oke, lalu hukum kolom itu apa? Hukum kolom itu adalah interaksinya, gaya yang terjadi antara dua muatan ini. Jadi kita punya muatan pertama misalnya di sini Q1 dengan benda yang bermuatan Q2 ya. Ini negatif, ini positif. Mereka didekatkan dengan jarak R sekian meter. Oke. Nah, gaya yang terjadi antara dua benda bermuatan ini adalah gaya tarik menarik. Nah, gaya inilah yang disebut hukum kolom. Ya, lalu bagaimana mencari hukum kolom ini? Hukum kolom dapat dicari dengan K konstanta Q1 muatan benda pertama dikali Q2 dibagi jarak di antara mereka dikuadratkan ya. F itu menyatakan gaya kolom dengan satuannya Newton, lalu ada K konstanta. Konstanta ini nilai yang sudah pasti ya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ada Q1 muatan benda pertama, bisa positif atau negatif tergantung dari soal. Ini satuannya kolom. Lalu muatan kedua juga satuannya kolom. Lalu ada R yaitu jarak. Oke, satuannya meter. Kita tinggal menggunakan rumus ini untuk mencari hukum kolom. Yuk kita coba di soal berikut ini. Nah, di sini terdapat dua benda, P dan Q. Oke, masing-masing bermuatan. Oke, P ini bermuatan 8 kali 10 pangkat min 7. Berarti ini Q1-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 7. Lalu Q2-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 9. Kolom ya satuannya. Dipisahkan pada jarak 30 cm. Jangan lupa R itu harus dalam meter satuannya. Jadi cm ke meter ini naik M, dm, cm. Yo, hitungnya 1, 2. Berarti naik 2 tangga ke atas. Nah, penulisan notasi ilmiahnya adalah 30 dikali 10 pangkat. Karena 2 kali naik tangga ke atas berarti pangkat min 2. Ya, kalau 3 kali naik tangga ke atas berarti pangkat min 3. Begitu saja, tergantung dari satuannya ya, mau diubah dari mana ke mana. Lalu jika konstantanya nilai ketetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka gaya tolak menolak antar kedua benda tersebut berapa? Nah, ini langsung ditanya gaya yang terjadi di antara mereka. Karena muatannya sama-sama positif, tahu dari mana muatannya sama-sama positif? Di soal di sini tidak ada tanda positif atau negatif, itu artinya dia positif. Kalau tidak ada tanda negatif, artinya dia positif.
gitu. Kalau ada tanda negatif berarti dia negatif gitu ya muatannya. Nah, karena dua-duanya positif berarti gaya yang terjadi adalah tolak menolak. Nah, gaya tolak menolak ini seberapa besar? Ya, kita cari dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 7 dikali Q2 nya 5 kali 10 pangkat min 9 per R kuadratnya adalah 30 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan ya. Ini R-nya tapi di rumusnya harus dikuadratkan. Oke, dalam menghitung notasi ilmiah jangan langsung hitung 9 kali 8 kali 5 karena terlalu besar angkanya akan menyulitkan kita dalam menghitung. Ya, jadi kita majukan dulu angkanya 9 kali 8 kali 5-nya ya. Bagian ininya kita majukan ke depan supaya bisa kita coret nanti. Lalu kita sederhanakan angka 10 di sini. Nah, oke, dalam hukum perpangkatan pangkat kalau dikali pangkatnya tinggal dijumlah ya. Jadi 10 pangkat 9 ditambah negatif 7 ditambah negatif 9. Oke, ini kan dikuadratkan ya. Kuadrat di sini berarti punya 30 juga punya 10 pangkat min 2. Berarti 30 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4. Tinggal dikali ya. Nah, 9 kali 8 kali 5 dikali 10 pangkat 9 kurang 7 kurang 9. Berarti ini hilang, ini min 7 per 30 kuadrat itu sama aja kayak 9 kali 10 pangkat 2. Ya enggak? Kan 900 ya. 900 itu 9 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4. Kenapa enggak saya tulis 900? Karena kita bisa coret ini. Nah, itu dia yang saya maksud tadi. Untuk memudahkan kalian dalam menghitung, tinggal dicoret-coret. Oke, sisanya ada 8 kali 5 40 dikali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat 2 ditambah min 4 min 2. Oke, kalau pembagian pangkatnya dikurang berarti 40 kali 10 pangkat min 7 dikurang min 2. Yaitu 40 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ya, ini adalah gaya kolom yang terjadi pada dua benda ini ya, dua benda P dan Q. Gaya tolak menolaknya sebesar 40 kali 10 pangkat min 5 Newton gitu. Lalu bagaimana jika jarak di antara mereka berubah? Jadi ada keadaan awal, keadaan akhir. Contohnya di nomor 7 ini terdapat dua benda, Q1 dengan Q2 dipisahkan sejauh 2 cm sehingga timbul gaya di antara mereka nih. Gaya tadi ya. Entah gayanya tolak menolak atau tarik menarik, pokoknya gaya yang timbul di antara mereka adalah 9 Newton. Nah, jika kedua muatan tersebut dijauhkan, berarti ini keadaan awalnya. Nah, keadaan akhirnya, keadaan setelahnya dijauhkan. Benda 1, benda 2-nya dijauhkan sejauh 3 cm. Nah, sekarang gayanya menjadi berapa? Oh, berarti keadaan awalnya F1, keadaan akhirnya F2-nya berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, nah dari rumus ini F kaki 1 Q2 per R kuadrat, kita bisa lihat hubungan antara F dengan R ya. Karena ini jarak yang berubah, jadi hubungannya antara F dengan R. Hubungan F dengan R di sini adalah terbalik ya. Gampangnya ngafalinnya gini. F di atas, R-nya di bawah, berarti hubungan antara mereka adalah terbalik. Sedangkan F dengan Q itu senilai. Nah, untuk apa? Nah, saat mencari kita bisa langsung masukkan F1 per F2 karena terbalik, jadi R-nya dibalik. R2 per R1. Jangan lupa di rumusnya kuadrat. Nah, seperti itu. Tinggal masukin F1-nya 9 per F2-nya yang ditanya sama dengan R2-nya 3 kuadrat per 2 kuadrat. Oke, dibalik ya keadaan awal. Jadi awal per akhir sama dengan akhir per awal. Ini untuk jarak. Oke, lanjut. Maka
9 per F2 sama dengan 9 per 4. Ini bisa dicoret. Oke, tinggal kali silang F2 kali 1, maka F2 sama dengan 4 kali 1 yaitu 4. Maka nilai F2 adalah 4 Newton gitu. Lalu soal ke-8 kita baca 2 buah muatan. Oke, di sini nilainya 4Q dengan min 3Q. Nah, ini berarti gaya yang terjadi sudah pasti tarik menarik ya. Karena di sini positif, sini negatif. Berjarak sejauh R. Memiliki gaya 20 Newton. Nah, jika muatan diganti, kalau tadi jaraknya diganti, sekarang muatannya yang dirubah. Muatannya dirubah menjadi 5Q dan min 6Q. Nah, ya, jadi lebih besar muatannya. Berarti gayanya seharusnya semakin besar juga. Kan semakin kuat muatannya, ya kan? Namun jaraknya tetap ya, R1 dan R2-nya sama. Tidak dirubah. Ya, tahu dari mana? Ada bacanya jarak kedua muatan tetap. Maka F2-nya berapa? Nah, sesuai dengan yang tadi ya, F dengan Q ini sama-sama di atas, berarti senilai. Berarti F awal per F akhir sama dengan Q A1, karena ini dua-duanya berubah, berarti Q1 Q2-nya masuk Q awal Q A1 dikali Q A2 yang awal ya, per yang akhir Q B1 dikali Q B2. Tinggal dimasukkan saja. Oke, F1-nya 20 per F2-nya ditanya sama dengan awalnya 4Q dikali 3Q per akhirnya 5Q dikali 6Q. Oke, ini sama-sama punya komponen Q, variabel Q, bisa kita coret ya. Lalu kita hitung 20 per F2 sama dengan 4 kali 3 12 per 5 kali 6 30 ya. Bisa diperkecil, sama-sama bagi 3, ini 4, ini 10. Masih bisa dibagi 2, ini 2, ini 5. Nah, ini bisa dicoret dengan ini jadi 10, ini 1. Tinggal kali silang, F2 kali 1, F2 sama dengan 10 kali 5, 50 Newton. Nah, bisa dilihat ya, saat muatannya diperbesar maka gayanya juga akan ikut besar, membesar gitu. Oke, lanjut di nomor 9. 2 muatan. Ada muatan pertama nilainya plus Q, lalu muatan kedua nilainya 3Q. Oke, positif negatif, otomatis mereka gayanya tarik menarik, terpisah sejauh R. Oke, jaraknya adalah R. R1-nya R ya. Dengan gayanya F1-nya adalah F. Tidak angka ya, di sini berupa variabel. Nggak apa-apa, kita masukin aja. Jika muatan listrik diubah, muatan awalnya diubah menjadi plus 2Q, muatan keduanya dirubah menjadi min 4Q. Lebih besar ya. Lalu jaraknya juga berubah. Oke, berarti agak digeser ke sini karena jaraknya berubah ya. Sebentar. Oke. Nah, ini jaraknya berubah menjadi 2R. Nah, maka gayanya sekarang menjadi berapa? Ya, sesuai dengan hubungan yang tadi, hubungan antara F dengan Q adalah senilai. Berarti Q A1 kali Q A2 per Q B1 dikali Q B2. Jadi awal akhir. Gayanya awal akhir, muatannya juga awal akhir. Dikali R-nya. R itu kan terbalik ya. Berarti di sini R2 R akhir kuadrat per R awal kuadrat. Kita masukin semua komponennya. Jadi kalau ada soal yang ada keadaan awal dan akhir, kita cuman tinggal pakai perbandingan saja gitu ya. F1-nya tadi F, F2-nya ditanya, Q A1-nya Q saja dikali Q2-nya berapa? 3Q. Oke, kalau ada negatif tidak masalah, nggak perlu dimasukin. Negatifnya itu hanya menunjukkan jenis muatannya ya. Lalu R2-nya adalah 2R dikuadratkan, jangan lupa.
per Q B1 nya 2Q dikali Q B2 nya 4Q dikali R1 nya, R awalnya adalah R kuadrat. Oke, kita bisa coret variabel yang sama. Oke, maka F per F2 sama dengan 3 dikali, ini kan 2 kuadrat dikali 4 per 2 kali 4. Nah, kita bisa coret ini. Nah, jangan lupa kali silang. F2 kali 3, 3F2 sama dengan 2F. Maka nilai F2 nya saja adalah 2 per 3F. Gitu. Jadi F akhirnya adalah 2 per 3 dari gaya tolak menolak sebelumnya. Seperti itu. Ya, untuk memperdalam materi gaya kolom ini kalian bisa latihan di quizzes. Terima kasih.